Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di saat joggingnya, Katsumi mengisahkan bagaimana caranya meyakinkan Abah Tokugawa agar diberi izin melawan Pickle. Namun Abah memberi dua syarat yang langsung disetujuinya. Syarat pertama adalah pertandingan berlangsung jam 6 pagi, dan syarat yang kedua tempatnya adalah di lapangan bisbol. Sambil terus berlari, dia berusaha untuk terus meyakinkan diri. Sesampainya di lokasi, terlihat Abah menyambutnya, ditemani juga oleh ibundanya. Meski ibunya bilang dia mengundang seseorang yang penting bagi Katsumi, nyatanya Katsumi menganggap ibunya lah sosok paling berharga. Namun ternyata yang diundang adalah ibu kandung Katsumi. Flashback bentar ke masa lalu. Semua terjadi ketika Katsumi yang berumur 5 tahun tergabung dalam anggota sirkus ayahnya. Namun sayang, ayahnya tewas berkat insiden tak terduga. Orochi Doppo yang saat itu menghadiri pertunjukan langsung mengadopsinya. Pertemuan singkat itu teramat berkesan bagi Katsumi. Kini dia makin siap dan motivasinya makin meninggi setelah bertemu keduanya. Di lorong menuju arena sudah ada Baki dan ayahnya Doppo Orochi. Saat memasuki arena, dia kaget karena kapasitas stadion yang berjumlah 55.000 orang itu telah penuh sesak oleh anggota padepokan yang ingin mendukungnya. Dengan percaya diri, Katsumi menghampiri Pickle dan langsung melancarkan serangan ke 5 titik vitalnya. Kekuatan besarnya mampu merepotkan Pickle. Dan dapat pujian dari Baki. Retsu pun nampak menilai serangan Katsumi yang telak itu. Namun nyatanya itu nggak berpengaruh untuk Pickle. Kini Katsumi yang ingin menyerangnya ternyata malah ketendang duluan oleh Pickle. Meski terlihat kesulitan saat akan bangkit, namun motivasi dari orang-orang tersayangnya kembali memulihkannya. Dan saat itu pula Pickle telah menganggapnya sebagai mangsa. Dia tetap menjaga tradisinya sejak dulu, di mana dia gak akan memangsa sesuatu yang gak menyerangnya. Kuda-kuda Pickle menandakan bahwa dia siap menyerang, membuat semua penonton deg-degan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Katsumi nampak melangkahkan kaki, dan jurus kejutannya mampu membuat Pickle muntah untuk pertama kali. Katsumi udah memprediksi bahwa jurus ini memiliki dampak untuk dirinya. Pickle pun sempat bangun lagi, sebelum akhirnya jurus kejut Katsumi mampu kembali merobohkannya. Dan Katsumi harus rela anggota tubuhnya rusak akibat dari jurusnya. 得体の知らない苦痛が腹部に発生。なのに戦士はたまった。灼熱の時。ダウン一つ奪えやしない。 Baki dan Abah mengira tubuh Pickle layaknya baja, namun anggapan itu disanggap Profesor Paine. Dia menjelaskan jika hambatan udara lah yang menyebabkan kerusakan fatal pada anggota tubuh Katsumi. Kini keadaan berbalik, Katsumi nggak berdaya, sedangkan Pickle masih sanggup untuk berdiri dengan tegaknya. Menurut Profesor Paine, mau sekuat apapun makhluk modern sekarang, nggak akan sebanding dengan musuh-musuh Pickle zaman purba dulu. Kini Pickle tengah bersiap lagi dengan kuda-kuda yang lebih serius. Meski sebagian anggota tubuhnya telah rusak, hingga membuat banyak penonton cemas, namun nyatanya Katsumi masih menyimpan jurus pamungkasnya. Dan saat Pickle menyerang, Katsumi telah bersiap dengan jurus cambuk yang telah lama dipelajarinya. 俺はまだ使っちゃいない。あろうことから当てない打撃だったなんて。 Meski harus mengorbankan tangan, nyatanya jurus itu sukses membuat Pickle telentang nggak berdaya untuk ketiga kalinya. Dan Katsumi pun memilih selebrasi untuk kemenangan. Pujian tak henti-henti dari sahabat-sahabatnya, hingga akhirnya Katsumi sadar bahwa Pickle sedang beristirahat. Profesor Paine juga membenarkan,
Melihat luka parah Katsumi, mustahil untuknya bisa nyerang lagi. Sambil berurai air mata yang menandakan perpisahan, Pickle kembali bangkit untuk menyantap makanan. Dan dengan sigap, Pickle menyahutnya. ありがたい。俺を強敵と認めてくれる。Katsumi pun kini pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Abah rupanya nggak mau ada korban jiwa. Dia ngasih aba-aba dan para penembak telah bersiap akan instruksinya. Doppo Orochi pun datang untuk mencegahnya. Dia nggak mau orang lain jadi penyebab kegagalan janji putranya. Pickle pun berdoa sebagai tanda cinta dan terima kasih. Dulu di zaman prasejarah, dia memahami konsep berjuang, menang, dan makan. Zaman yang penuh persaingan, dia nggak segan-segan melawan yang jauh lebih besar dan kuat darinya sebagai tanda kebanggaan. Namun kini, dia dipertemukan dengan musuh baru yang lebih kecil. Makhluk lemah tanpa cakar, taring atau semacamnya. Namun kekuatannya setara dengan makhluk besar yang dulu sering jadi lawannya. Meski tak paham arti pengorbanan, namun Pickle memahami konsepnya. Melihat harta berharga yang dikorbankan Katsumi, untuk pertama kali Pickle memilih pergi. Ada kepuasan tersendiri yang dia rasakan. 許せピコロ。約束は守れ。銃を下ろさせな。旗から口を挟める問題じゃねえ。Dan dengan segera tubuh Katsumi dibawa untuk diobati. Seketika juga 55.000 manusia tak kuasa melihat pemimpin yang mereka segani harus berakhir seperti ini. Di dalam lorong, Baki nampak menyesali perkataan sebelumnya. Sementara ayahnya nampak bangga dengan pencapaian putranya. Di sisi lain, meski Pickle tak terluka, dia meraung sekeras-kerasnya. Beberapa hari kemudian, Katsumi nampak sudah sadar. Ditemani Retsu, mereka terlihat udah ngeteh bareng. Sambil basa-basi, Retsu menyatakan bahwa dia iri pada Katsumi. Namun Katsumi nggak bisa memungkiri bahwa pencapaian ini merupakan bentuk keterlibatan semua yang rela mengorbankan banyak hal demi sebuah evolusi bela diri. Baki pun datang dengan ucapan yang kurang sopan. Meski itu kenyataan, tapi Katsumi menyatakan bahwa itu kekuatan maksimalnya dan menantang Baki untuk jadi penerusnya. 君に嫉妬している。列海王。あなたと各海王領主は無論、俺一人によるものではない。なのに勝てない。力足らずも今限りやった。ダメかな。君に継いでもらっては。受け取ったよ。 Lanjut ke Yujiro Hanma yang berjalan di malamnya kota. Meski nggak ada yang mengenalnya, auranya aja mampu membuat orang-orang ketakutan. Dia pun bertemu Orochi Doppo yang mengajaknya minum oplosan. Dia menjelaskan bahwa ucapan Yujiro tempo hari yang tampaknya mengubah kepribadian Katsumi. Sempat dipuji Yujiro, namun dia menyoroti kesalahan serius Orochi Doppo. Doppo sendiri juga mengakui jika dirinya terlalu lembek karena terpukau melihat perkembangan pesat putranya. Yujiro pun menanyakan tentang Pickle yang berhasil dibangkitkan di era modern ini. Menurut Doppo, dari 190 juta tahun waktu Pickle tertidur, jika dibandingkan 50 tahun waktu rata-rata manusia aktif bertarung, maka diperoleh jawaban 1:3.800.000. Jika rasio 1:300.000 sama dengan 0%, menurutnya itu adalah peristiwa yang mustahil, yang patut dibanggakan sebagai ajang pembuktian siapa yang terkuat di bumi. Lanjut ke Baki, yang latihan dengan mencoba membayangkan Pickle lewat imajinasi. Meski telah bertemu, namun dia nggak mampu membuat hayalannya. Hingga Retsu datang menghampiri, Baki yang merasa tak setara dengan Pickle menanyakan pada Retsu. Namun Retsu maupun Katsumi sebenarnya gagal memanfaatkan potensi Pickle. Namun Baki justru amat semangat menahan gejolak melawan Pickle nanti. Makhluk yang baginya masih misteri, baik dari kemampuan dan kekuatannya. Melihat kesiapannya, Retsu mengajak Baki menemui Abah. Namun Baki mengatakan bahwa besok pagi dia akan langsung menemui Pickle aja.
Suka nggak suka, Retsu mengatakan bahwa kini Baki lebih mirip dengan ayahnya, Yujiro Hanma. Nyatanya, yang lebih dulu mendatangi arena adalah Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.